Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak semua, opa oma yang diberkati Tuhan, selamat memasuki masa raya Advent yang pertama hari ini. Tema renungan, tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Saudaraku, di kalangan orang Israel, peran seorang penjaga itu sangat penting. Di pundak mereka tertaruhlah harapan yang sangat besar untuk keamanan dan keselamatan bagi seorang pribadi atau juga bagi satu tempat atau wilayah. Karena perannya yang demikian, maka orang membangun sebuah tempat untuk para penjaga ada di situ yang disebut sebagai menara jaga. Untuk kepentingan keamanan, maka menara jaga dibuat sedikit lebih menjulang, tempat di mana para penjaga akan mengamati pergerakan musuh dari jauh dari tempat yang lebih tinggi dan tetap waspada kalau ada serangan mendadak dari para musuh. Mereka akan mengamati dari menara penjaga kalau ada orang yang mencurigakan yang mendekati tembok kota, dan mereka harus segera melaporkan itu kepada raja. Pada situasi perang misalnya, kondisi malam hari itu sangat ditakuti oleh para penjaga. Karena itu para penjaga selalu tidak sabar untuk menantikan datangnya pagi hari. Kalau Bapak Mama buka Mazmur 130 ayat yang ke-6, di situ tertulis, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Karena situasi perang, para pengawal, para penjaga lebih suka ada di kondisi pagi hari. Untuk kepentingan keselamatan ternak, sapi atau domba di padang rumput, maka dibangunlah menara jaga yang tidak tinggi menjulang, tapi menara jaga itu berbentuk gubuk, tempat di mana gembala akan berdiri di situ dan mengamati serta mengawasi gembalaannya. Itu sama dengan yang ada pada kebun-kebun anggur atau ladang biji-bijian. Ditaruhlah menara jaga di situ untuk menjaga isi kebun dari tangan pencuri. Nah, di menara-menara itulah para penjaga atau pengawal kota mereka berjaga-jaga. Kenapa saya memulai khotbah ini dengan sedikit menguraikan tentang penjaga? Karena saya mau membandingkan dengan perintah Yesus dalam bacaan kita. Injil Matius, saudara, dalam pasal 24 dan 25, Matius 24 dan 25 itu berisi khotbah Yesus tentang akhir zaman. Secara garis besar, khotbah itu berisi pengajaran Yesus tentang apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Dan karena itu apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh orang percaya menjelang akhir zaman. Itu isi khotbah akhir zaman. Dalam bacaan kita, Yesus memberikan nasihat supaya berjaga-jaga dengan memakai cerita Nuh dan air bah. Yesus menggambarkan kondisi akhir zaman yang dihadapi oleh mereka yang siap dan mereka yang tidak siap. Pada zaman Nuh, manusia jatuh dalam dosa karena perbuatan-perbuatan cabul dan dosa-dosa yang dilakukan sesuka hati mereka. Alkitab menyebut Allah menyesal telah menjadikan manusia. Segala kecondongan hati mereka semata-mata hanya untuk dosa. Perbuatan dosa itu tidaklah mereka sadari bahwa akan datang waktu pemusnahan melalui air bah. Jadi mereka tetap hidup di dalam dosa tanpa menyadari akan datang waktu pemusnahan melalui air bah. Karena terlena oleh dosa, mereka tidak siap akan kedatangan air bah yang memusnahkan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ayat 39b bacaan kita, di situ Yesus katakan,
Demikianlah pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 40 dan 41 kemudian menulis, kalau ada dua orang di ladang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua perempuan sedang memutar batu kilangan, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Itu gambaran orang yang siap dan orang yang tidak siap menghadapi akhir zaman. Seperti Nuh dan keluarganya dibawa dengan bahtera dan keselamatan mereka peroleh, sedangkan mereka yang berdosa tetap tinggal di situ dan binasa. Yang siap akan dibawa, yang tidak siap akan ditinggalkan. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam masa berjaga-jaga? Saudara tahu kenapa orang-orang pada zaman Nuh binasa dengan air bah? Karena perbuatan dosa mereka dan mereka tidak mau bertobat. Kejadian 6 ayat 9 menulis, Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Sekarang, saudara tahu kenapa Nuh tidak ikut dibinasakan dengan air bah? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Karena kehidupannya berkenan bagi Tuhan. Karena itu kalau kita bertanya, apa yang harus dipersiapkan sebelum akhir zaman itu datang? Milikilah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Apa hidup yang berkenan bagi Tuhan? Mari berefleksi tentang hal itu. Jika sekarang dalam masa penantian, saudara dengan penuh kesadaran, sungguh-sungguh sadar bahwa engkau sedang melakukan satu atau dua perbuatan dosa, maka bertobatlah. Tinggalkan semua keterikatan dengan dosa, sebab jika engkau bertahan di dalamnya, lalu tibalah hari Tuhan yang disebut oleh Yesus seumpama pencuri datang di waktu malam, dan engkau didapati belum bertobat. Ingat, dua orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Dua perempuan yang memutar batu kilangan, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Kalau saya dan saudara didapati berdosa saat tiba akhir zaman, engkau akan menjadi orang yang ditinggalkan. Kita menjadi orang yang ditinggalkan dan bukan orang yang dibawa. Lalu kapan akhir zaman itu tiba? Bapak Ibu, saudara-saudara, kapan akhir zaman itu tiba? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus bilang dalam ayat 42, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Karena itu, betapa serius dan pentingnya orang untuk berjaga-jaga. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam konteks pengamanan kota, warga kota akan merasa aman karena ada penjaga yang berjaga-jaga. Dalam konteks pengamanan kebun atau ladang biji-bijian, pemilik kebun akan merasa aman dari pencuri karena dia tempatkan penjaga untuk menjaga kebunnya. Dalam konteks keselamatan domba-gembalaan, para domba akan merasa aman karena ada gembala menjagai mereka. Tapi dalam konteks akhir zaman, saudara, engkau menjagai dirimu sendiri. Engkau tidak dijaga, engkau dijagai oleh dirimu sendiri. Perbuatanmu, sikapmu, tingkah lakumu dijagai oleh dirimu sendiri. Engkau yang menjaga perbuatanmu, yang menjaga tutur katamu, yang menjaga sikap dan perilaku engkau sendiri, bukan orang lain. Dalam konteks akhir zaman, engkau tidak bisa pakai penjaga untuk berjaga-jaga bagimu. Engkau harus berjaga-jaga bagi dirimu sendiri. Anda tidak bisa bilang kepada seseorang, ini saya bayar engkau berjaga-jaga untuk saya
segala perbuatan baik kau lakukan atas nama saya, sedangkan saya sedang terlena dengan segala kejahatan. Tapi saya pakai orang untuk berjaga-jaga, melakukan perbuatan baik. Nanti saat Hakim Agung itu datang, segala perbuatan baik yang telah engkau lakukan itu saya sodorkan kepada hakim untuk melakukan penghakiman. Tidak bisa. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk berjaga-jaga bagi kita. Kita berjaga-jaga untuk diri kita sendiri. Perbuatan baikmu, hidupmu yang berkenan bagi Tuhan, itulah penjaga. Nuh diselamatkan karena dia telah terlebih dahulu menjagai dirinya sendiri dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu yang menjagai dia dan keluarganya. Dimasukkan dalam bahtera, berlayar di atas genangan air bah, dan mereka selamat. Tuan rumah tidak mau rumahnya dimasuki pencuri yang tidak pasti kapan datangnya, karena itu dia berjaga-jaga. Saya dan saudara tidak tahu kapan akhir zaman itu datang. Yang kita lakukan berjaga-jaga dan juga siap sedia, supaya kelak dalam ayat 47, ketika tiba hari Tuhan, ayat 46-47 bilang begini, berbahagialah engkau yang didapati setia berjaga-jaga waktu Tuhan datang, sebab kepada yang berjaga-jaga dan yang setialah yang diangkat menjadi pengawas. Sekarang di minggu Advent pertama, kita semua disodorkan pemahaman tentang berjaga-jaga. Silahkan masing-masing menjagai dirinya sendiri, karena hari Tuhan tidak ada yang tahu. Amin.